Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan melanjutkan di dalam sesi yang kedua, masih dengan topik yang sama ya, yang yaitu melibatkan Tuhan di dalam penata layanan hidup. Ya, namun di sesi yang kedua ini materi akan dibawakan oleh Bapak Yakob Octavianus. Ya, saya persilakan kepada Bapak Yakob. Shalom. Selamat siang. Masih ada sukacita? Masih ada semangat? Amin. Haleluya. Jadi mungkin saya berdiri biar bisa lihat yang di belakang. Itu senang sekali bisa lihat semuanya. Jadi nama saya Jacob Octavianus. Saya putra dari Pendeta Octavianus, pendiri dari YPPI. Dan pertama kali saya ke Kalimantan Barat itu tahun 1983. Waktu itu saya masih tinggal di Inggris, bapak saya bilang, kamu harus ikut saya lihat pelayanan Tuhan di Kalimantan Barat. Saya pergi ke Sintang, pergi ke Sedaun. Jadi waktu saya datang ke Sintang lagi, sekarang saya kaget sekali karena Sintang sudah berubah sekali. Karena waktu itu masih amat sangat super sederhana. Tapi disitulah kami dibawa ke sana, ayah saya bilang kamu harus lihat nanti di titik-titik ini gereja-gereja Tuhan akan berdiri. Karena apa? Visinya jauh ke depan untuk Kalimantan Barat. Dan saya lahir dibesarkan di Batu dengan, saya 8 bersaudara dibesarkan di Batu dengan misionaris itu dari 12 kadang-kadang sampai di atas sampai 20 negara totalnya. Terus yang sukunya yang ada di Indonesia lebih dari 50. Dari Sabang sampai Merauke ada semua. Jadi saya dari kecil besar sudah punya teman-teman, ada orang Papua, ada orang Dayak, ada orang Jawa, ada orang Aceh, orang Batak, orang Ambon, Manado dan sebagainya. Ya? Oh ya, Dayak di awal sebut, dari awal. Gitu. Oh iya, ini sahabat saya. Beliau kita sama-sama kuliah dulu di Batu sempat. Jadi Tuhan juga bawa saya pergi ke luar negeri. Jadi hampir 27 tahun saya berada di luar negeri. Jadi selepas SMA saya sudah merantau ke luar negeri. Jadi waktu saya pergi, saya pikir ini pergi ke London. Tapi ternyata kita itu untuk belajar bahasa Inggris 2 hari, 2 kali seminggu saya harus jadi buruh, jadi pembantu, jadi orang yang harus bersihkan ini, lantai, kupas kentang, kerja di kebun. Adik saya juga ikut, dia datang 1 tahun sesudahnya. Dia bilang kita di Batu ada pembantu, jauh-jauh dikirim di sini untuk jadi pembantu. Tapi itu ayah kami mendidik, sama ibu kami mendidik. Bahwa kita dipanggil untuk melayani. Bukan pergi ke luar negeri untuk senang-senang, tapi kita dididik dengan keras supaya punya nilai kehidupan. Supaya jangan jadi orang manja, supaya pikirannya bukan hanya di benda-benda, di harta-harta, pikirannya benar-benar murni untuk melayani Tuhan. Jadi itu sedikit tentang saya. Saya akan tunjukkan. Oh nanti ada ini jadi dipadu-padukan. Jadi biar lebih rileks. Tadi kan sudah dapat teori yang luar biasa. Semua diberkati kan tadi oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Niko Pabayo, Gading. Nah, sekarang kita lihat itu kan semua harus ada dasar teorinya dulu. Dasar firman Tuhannya. Dan sekarang kenyataan di lapangan seperti apa. Sehingga apa? Yang kita sampaikan itu bukan hanya pengetahuan. Tapi seperti Pak Sastra setelah menjadi teladan. Sebagai hamba Tuhan yang setia sejak tahun 70-an. Sama ibu. Tapi yang diteladankan apa? Yang disampaikan itu harus yang kita alami. Karena kata bersaksi itu dalam Alkitab namanya martureo. Artu terus dibilang marturia. Makanya apa itu bersaksi? Kalau kayak di pengadilan kan harus disumpah dulu. Harus menyatakan yang benar. Sehingga apapun yang kita sampaikan, ini harus yang dialami sungguh-sungguh, yang nyata, dan nama Tuhan ditinggikan. Kalau tidak bahaya,
gampang sekali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mau, ya, karena sekarang dunia ini banyak orang lihat orang Kristen jadi batu sandungan. Jadi orang gak bisa lihat Yesus. Inilah waktunya kita mendemonstrasikan siapa Yesus. Dunia yang kebingungan, mereka bisa melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Kalau masing-masing kita melakukan ini, maka nama Tuhan akan ditinggikan. Orang akan berbondong-bondong datang kepada Yesus. Nah, yang akan saya sampaikan di sini ialah mengenai panggilan ilahi. Ya, panggilan ilahi. Berikutnya. Nah, ini bicara tadi tentang penata layanan. Jadi apa yang definisi dari penata layanan adalah panggilan semua orang percaya termasuk murid Kristus. Mereka adalah orang yang menata layani atau mengelola talenta yang dipercayakan oleh Allah. Seorang mengalami transformasi menjadi penata layani yang baik. Ya, jadi kita ini teladan utamanya ialah Tuhan Yesus. Dia melakukan semuanya menyenangkan hati Bapa. Ya, kita hidup di dunia, nah di Indonesia ini ada banyak orang suka nonton sinetron. Ya, sinetron itu kata Pak Pontius untuk hal yang tidak sungguh-sungguh mereka berusaha dengan sungguh-sungguh. Sehingga nonton apalagi drakor, ada yang nonton sampai nangis. Padahal itu hanya main-main, didramatisir. Padahal untuk hal yang sungguh-sungguh, yaitu pemberitaan Injil. Itu orang melakukan dengan setengah-setengah. Akibatnya apa? Yang sungguh-sungguh dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, akibatnya apa? Banyak orang masih belum dijangkau oleh Injil. Karena itu Tuhan mau supaya kita ini menyadari akan panggilan ilahi berikutnya. Panggilan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nah, berikutnya kita lihat tentang panggilan Tuhan itu apa? Kepada lintas generasi. Bukan hanya satu generasi. Karena misi, kapan misi itu lahir? Misi itu lahir dari hati Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia masih di dalam, mereka dalam keadaan telanjang. Mereka telah tidak taat. Di situ Allah mencari. Allah bilang, Adam, Adam di manakah engkau? Dia mencari. Itulah misi. Itulah sebabnya kita ada di sini untuk mencari yang terhilang. Ada seorang pedagang saham di Hong Kong. Dia bilang bedanya pendeta sama kami orang-orang yang melayani, yang pedagang itu bedanya pendeta itu menunggu masanya kayak kodok. Menunggu mangsanya datang baru dia makan. Kalau kami seperti cecak. Cecak itu harus ke sana kemari untuk menangkap mangsanya. Bahkan dia rela, ekornya pun dikorbankan nggak apa-apa. Nah, di situ kita diingatkan betapa penting ya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, banyak hubungan antara manusia dengan Tuhan terputus. Tapi kasih Allah yang begitu besar, dia mencari yang terhilang. Mencari. Karena itu dari sejak kitab Kejadian terus Tuhan kemudian juga mengirimkan hamba-hambanya, nabi-nabinya, untuk diutus. Dan puncaknya dengan datangnya Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus semuanya binasa. Tanpa Yesus tidak ada jalan keluar. Karena apa di sini? Allah mengasihi manusia sehingga Allah datang mencari dan memanggil Adam yang bersembunyi. Karena Adam takut dan malu akibat perbuatan dosanya. Jadi jelas bahwa Allah merencanakan penyelamatan manusia dari kematian kekal. Itulah sebabnya dalam Yohanes 3 ayat 16 Allah mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dan ini panggilan itu bukan hanya berhenti. Dulu kita sering pikir oh itu hanya orang-orang barat, misionaris yang datang kemari. Ada dari Kanada, dari Amerika, dari Jerman, dari Korea, dari Jepang dan lain-lain. Sekarang mereka tidak ada. Panggilan itu juga berlaku buat semua ibu, bapak, saudara dan saya. Semua yang tua dan muda. Karena ini panggilan lintas generasi. Dulu saya pikir oh itu hanya orang-orang asing, orang luar. Kita dari Indonesia tidak. Karena saya pikir hanya orang barat. Lalu ada misionaris dari Jepang datang. Saya kaget orang Jepang juga jadi misionaris. Lalu ada
orang Korea juga jadi misionaris. Kaget. Dan saya sendiri, tadi Pak Sastra sudah menyampaikan betapa pentingnya supaya kita jangan minder. Saya dulu minder sekali, saudara. Karena kami 8 bersaudara, semua adik sama kakak saya sekolah di sekolah yang elit di Malang. Sekolahnya itu dari gedungnya bagus. Nah, saya punya sekolah di batu, dari bambu. Separuhnya tembok, separuhnya bambu. Jadi kalau teman-teman saya datang dari Jakarta, ada anaknya menteri, ada anak-anaknya orang penting. Sekolahmu di mana? Saya tuh malu. Karena sekolah saya dari bambu, teman saya orang-orang desa. Jadi pergi. Bayangkan dengan latar belakang itu saya pergi ke luar negeri. Dari kampung pergi ke luar negeri sampai di London. Saya diminta sudah belajar bahasa Inggris kan, untuk belajar bahasa Inggris dua kali, jadi pembantu 5 kali, 5 hari seminggu. Tapi disuruh bersaksi, ketika bersaksi ini semua orang-orang hebat semua. Bersaksi, saudara tahu, baru berdiri 3 menit kaki saya sudah gemetar begini. Baru kalimat ketiga, saya gemetar, saya menangis, saya lari ke kamar. Karena merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu. Oh Tuhan, saya dari kampung. Aduh Tuhan, saya nggak tahu bagaimana mengucapkannya. Tapi Tuhan dengar, itu air mata yang begitu karena kita menangis, meratapi dengan sungguh-sungguh. Tuhan dengar dan Tuhan tolong, sehingga satu saat saya di Jerman, saya boleh mengajar orang-orang Rusia yang berimigrasi ke Amerika, ke Kanada. Saya jadi guru bahasa Inggrisnya. Saya bukan hanya mengajar bahasa Inggris, saya mengajar misi, mengajar tentang Yesus. Karena mereka jadi orang-orang berhasil di Kanada. Gurunya adalah orang minder, orang kampung. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja yang mau dipakai Tuhan. Seringkali masalahnya kita ini terlalu banyak alasan. Ya, kita terlalu banyak alasan. Alasannya itu beribu-ribu alasan yang kita buat ya. Nah, tapi rencana tersebut ya, rencana Tuhan telah digenapi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kita baru merayakan Paskah. Itulah sebabnya Yesus katakan, sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Jadi semuanya sudah selesai. Utang sudah dibayar lunas. Bayangkan kalau kita pergi ke Indomaret, kita jalan, terus mereka bilang, Bapak mencuri. Kita bilang ini bahwa ada kwitansinya. Kwitansinya ialah darah Yesus yang sudah membayar kita dengan lunas. 2 minggu lalu saya masih di tempat orang jompo. Mereka itu pernah kaya, pernah punya, terus mendarat di sana. Orang-orang pernah pintar, ada yang bahkan S3. Tapi jadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Dalam keadaan lemah itu, mereka minder sekali. Tapi saya menyampaikan bahwa kalian sudah dibayar, itu sebabnya kita merayakan Paskah. Saya bersuka cita lihat orang yang tadinya loyo, tidak berdaya, minder, ketakutan, menjadi orang yang bicara dengan jalannya pun beda. Jalan pulang ke itu walaupun sudah pakai tongkat tapi jalannya beda. Perginya, pulangnya sudah gagah, cantik, penuh. Nanti saya ada foto-foto dengan mereka, bisa kalian lihat bagaimana kita nyanyi dengan mereka, mereka menyanyi dengan semangat. Itu sebabnya rencana Yesus telah digenapi. Hingga hari ini Allah terus mencari dan memanggil orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Panggilan ilahi ini berlangsung dari generasi ke generasi sampai Tuhan Yesus datang ke dunia. Jadi panggilan ini berlaku buat kita semua. Apalagi kita di Kalimantan. Sekarang bukan hanya Indonesia yang lihat Kalimantan. Seluruh dunia lihat Kalimantan. Karena ibu kota akan pindah ke sini. Jadi marilah kita berperilaku sebagai orang yang terpandang. Kita bernilai, kita berharga. Jangan merasa tidak berharga. Bersama Bapak Niko, bahkan sebelum saya pergi jauh sebelumnya Pak Sastra sudah pergi dengan Pak Niko ke daerah-daerah yang terpencil untuk memberitakan Injil. Tahun 83 saya pergi dengan ayah saya karena dia katakan nanti di tempat ini gereja-gereja akan berdiri. Dan ketika saya pergi saya sudah melihat banyak gereja yang berdiri. Karena apa? Ada orang-orang sebelum kita yang setia melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena banyak orang yang tidak setia dan tidak mau pergi untuk melakukan panggilan Tuhan. Jadi kita dipanggil dalam rencana Tuhan. Berikutnya, kita dipanggil dalam rencana. Setiap orang yang mendengar panggilan untuk diselamatkan Tuhan Yesus akan diberi kuasa
untuk menjalankan rencana Tuhan, yaitu memanggil orang-orang yang belum mendengar panggilan keselamatan dari Allah. Ya, akan diberi kuasa. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, dikatakan apa? Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Orang biasa, tapi kemudian mereka melakukan hal yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka pengikut Yesus. Jadi kalau saudara-saudara menjadi pengikut Yesus, jangan pernah minder, jangan pernah takut. Karena kedua murid ini mereka dari Galilea, aksennya tuh medok. Saya kalau di Jakarta orang suka bilang medok, karena kita dari Jawa Timur, saya tidak bisa hilang logat Jawa Timur. Orang suka ganggu, lu dari daerah ya, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita dikenal sebagai pengikut Yesus. Karena apa? Pengikut Yesus itu punya keberanian. Pengikut Yesus itu punya kuasa. Saya dalam perjalanan dari rumah naik taksi, saya mendoakan supir taksi. Saya tidak duduk di belakang, saya duduk di depan. Saya bilang, Pak, kita ini TS. Apa itu TS? Teman sejawat. Bapak supir taksi, saya mantan. Karena saya pernah jadi supir taksi, pernah jadi kenek. Jadi dia, akhirnya kita duduk bersama. Saya mendoakan beliau dan kita foto bersama lagi. Coba. Karena apa? Tuhan mau kita menjangkau mereka. Karena apa? Itulah penata layanan. Kita bertanggung jawab sama Tuhan. Bertanggung jawab sama Tuhan. Bukan kita kerja hanya bertanggung jawab sama pimpinan kita. Itu harus tanggung jawab kepada pimpinan. Tapi tanggung jawab yang paling tinggi karena Tuhan selalu melihat. Siapa kita, apa yang kita lakukan, khususnya ketika kita sendirian. Kalau di tempat rame-rame gini gampang sekali kita rohani banget. Tapi ketika sendiri, itulah ujiannya. Karena itu orang-orang dibuat terheran-heran. Heranlah mereka. Yang terheran-heran siapa? Mereka itu sidang itu jadi ada orang-orang terpelajar, ahli-ahli teolog. Mereka terheran-heran sama orang yang sederhana. Saudara mau nggak jadi orang yang di orang-orang terheran sama saudara? Yaitu kita mengikut Yesus. Diberi oleh Tuhan kuasa. Itu rahasianya. Rahasianya ialah diberikan Tuhan kuasa kepada kita. Karena itu janji Tuhan. Ya, karena Allah, ya, setiap orang yang bersedia ikut menjalankan rencana Tuhan telah dipilih oleh Allah dan dipercayakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi Tuhan masing-masing mempercayakan kita macam-macam karunia-Nya. Saya ini waktu ke Bengkayang saya paling kagum sama Bapak Gideon. Saya sampai ke rumah beliau, saya di kamar mandi 10 menit enggak keluar. Karena saya biasa tinggal di Eropa, saya kaget ini kamar mandi bersih sekali. Ini airnya tuh benar-benar bening. Saya bilang, di mana rahasianya? Ternyata Tuhan kasih orang-orang luar biasa dengan karunia yang luar biasa. Bagi saya itu sangat mengagumkan. Ya, karunia beliau di situ. Nah, karunia ini bisa dipakai luar biasa karena di dunia ini masalah yang besar adalah masalah air. Banyak daerah masalah air. Saya punya teman dari Kementerian Dalam Negeri, dari anggota jemaatnya Pak Sasar dan Ibu. Minggu lalu dia ada di Aceh, sebelumnya ada di Pulau Flores di Maumere. Dia bertemu dengan Bupati. Nah, kebetulan Bupati teman saya, karena dia foto di situ, saya kontak dia, kirim foto saya dengan Bupati. Terus ada teman saya juga orang Chinese di sana. Mereka orang-orang Katolik. Tapi waktu saya berkunjung berapa bulan lalu sama teman saya bilang, di rumahmu kita harus bersekutu, kita harus berdoa. Jadi di rumah itu baru pertama kali ada persekutuan doa. Karena saya katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak ini teringat dengan firman Tuhan, saya kenalkan dia juga. Apa yang terjadi? Mereka hanya bersaksi bahwa Pak Didi, teman yang dari Kementerian Dalam Negeri, bilang itu pendeta senior saya. Jadi Tuhan bisa pakai kita dengan jaringan kita, dengan karunia yang berbeda-beda untuk menjangkau, untuk menjadi berkat. Sehingga minggu saya kembali dari sini saya akan ketemu bupati dan semua yang lain apa. Mereka kan tahu saya hamba Tuhan. Artinya kalau kita ketemu harus berdoa. Kita harus kemudian saya pasti cerita tentang apa yang saya alami di sini. Karena apa?
berita ini harus disampaikan. Karena kita setiap hari perlu makan dan minum. Makan itu kenyang ya. Tapi kita punya satu rumah hanya bisa tidur di satu tempat tidur. Ada teman saya punya rumah yang banyak, dia pusing sekali. Karena dia hanya bisa tidur di satu tempat tidur, dia bingung. Rumah ini pembantu siapa yang jaga, itu siapa yang jaga. Akhirnya karena apa? Di mana hartamu, di situ hatimu. Karena Tuhan ingatkan betapa pentingnya kita tahu bahwa kita ini dipanggil menjadi mitra Allah. Allah bermitra dengan setiap pribadi yang bersedia. Ya, kalau kita bersedia, Tuhan mau pakai kita. Tapi kalau kita tidak bersedia, itu pilihan kita. Karena paling indah, saya katakan sama Bung Jaflen, saya katakan yang paling indah melayani Tuhan. Kadang-kadang kita masih muda, kita pikir, oh kita masih muda, masih lama ini. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ternyata waktu berjalan cepat, ternyata saya tua juga, sudah 62 tahun. Jadi waktu berjalan cepat, tapi yang terindah melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu nggak ada pensiunnya. Tidak ada pensiunnya. Tapi ada kendala mendengar panggilan Tuhan. Seringkali dalam setiap orang, berikutnya tolong. Ya, seringkali dalam meresponi panggilan Tuhan timbul ketakutan dan kecemasan dari dalam diri sendiri dan bertanya, apakah saya mampu? Ada yang pernah mengalami ketakutan? Ada? Saya mengalami ketakutan. Mengalami, itu normal kita mengalami. Ya, terus karena bukan hanya kita, Musa saja mengalami ketakutan. Nabi Musa ketika dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dia berdalih kepada Tuhan, aku tidak fasih bicara. Dia bilang, aku tidak fasih bicara. Murid-murid Tuhan ketika dalam Markus 6 ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia kan ajak mereka. Lalu apa? Murid katakan, hari sudah malam, suruh mereka pulang. Seringkali kita melihat hanya masalah. Tidak mau melihat dari kacamata Tuhan. Tapi Tuhan Yesus melihat dari kacamatanya, dia punya belas kasihan. Kalau kita hanya melihat dari kacamata diri sendiri, kita hanya bisa melihat dari kacamata kesukuan, ego, terus merasa apa untungnya buat saya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan begitu dia siap, begitu rendah hati. Dan dia tidak memperhitungkan semua yang dianggap apa yang kedudukannya. Tapi dia sedia mati memikul dosa kita. Rasul Paulus yang hidupnya sudah dirubah, dia katakan apa? Semua kebanggaan-kebanggaannya dianggap sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Itu di Filipi 3:8. Jadi kalau kita lihat yang ngajak bermitra Tuhan, saudara-saudaraku, ini luar biasa. Yang kalau ada Pak Jokowi di sini kita pasti duduknya sudah rapi sekali. Ada Pak Jokowi di sini. Ya, di Batu ada satu rumah makan Jawa namanya. Begitu Pak Jokowi ke sana, harganya naik 2 kali lipat. Saya kaget, biasanya kita bayar 50.000 sekarang jadi 100. Kaget kita. Hanya karena Pak Jokowi pernah ke sana. Tapi kita ini saudara, kita ini diajak bermitra dengan Tuhan, tapi hanya siapa yang bersedia. Dan kendala yang kita hadapi adalah tantangan. Seringkali kita merasa tidak mampu. Mungkin ada tantangan dari luar diri kita yang menakutkan. Dan cemoohan dari orang sekitar kita. Saya waktu SMP pernah teman saya katakan, kamu kan orang Kristen, ini dia perjanjian baru. Kalau ditampar pipi kiri harus kasih pipi kanan. Bayangin saya ditampar di depan cewek-cewek. Kita gengsi sebetulnya mendidih. Saya pulang, saya bilang bagaimana kita punya ajaran kita ditampar. Terus orang tua saya katakan Yesus mati untuk kamu. Untuk dosa-dosamu. Untuk dosa mereka yang melakukan hal yang tidak mengenakkan. Itu pun dialami juga oleh teman-teman ibu bapak yang orang jompo yang saya katakan. Mereka satu kamar kan berapa? Bisa lebih dari 15 orang. Mereka bilang, Pak kami suka diganggu, dilecehkan, dimaki-maki. Bagaimana? Saya bilang, kalian pernah mendoakan mereka enggak? Jadi akhirnya kita lihat bahwa Tuhan bisa pakai situasi apapun. Karena Tuhan mau mengajak kita untuk bermitra. Tapi memang dia juga tahu akan banyak kesulitan, tantangan. Raja Daud pun ya ketika melawan Goliat dia diremehkan oleh kakak-kakaknya sebagai tentara Israel.
Bahkan Raja Saul berusaha membunuh Daud. Tapi dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Masing-masing kita, Tuhan punya rencana dalam hidup setiap saudara. Itu sebabnya kami semua datang jauh-jauh kemari. Karena setiap kalian begitu berharga di mata Tuhan. Bukan hanya di sini, teman-teman saya dari berbagai pelosok dunia berdoa buat tempat ini, berdoa buat kalian. Karena kita bersyukur masih begini banyak orang yang berkumpul. Di Korea itu 66%, ya gereja-gereja di Korea 66% tidak ada pemuda-pemudi. Jadi tahun 2035 itu nanti tidak ada lagi pemuda-pemudi di gereja. Kalau tren ini berjalan terus. Tapi saya bersyukur di Kalimantan, di Borneo Bermazmur ada banyak kaum muda. Berarti masih ada harapan. Indonesia, saya katakan kepada teman-teman dari luar negeri, Indonesia adalah laboratorium kekristenan. Indonesia is a Christian laboratory. Saya bilang kalian perlu belajar dari Indonesia. Kita dari berbagai gereja, berbagai suku, tapi bisa berkumpul dan berdoa bersama. Ini satu hal yang luar biasa. Tidak banyak negara memiliki seperti itu. Karena itu saudaraku, tantangan, ada banyak kendala, juga ancaman kematian. Dalam 1 abad terakhir ini lebih banyak orang Kristen mati karena percaya Yesus daripada 19 abad dari sejak zaman Tuhan Yesus dikumpulkan jadi satu. Tapi gereja Tuhan makin bertumbuh di berbagai tempat di dunia. Banyak orang terus mengenal Yesus. Karena ini apa? Tuhan mau pakai setiap kita yang mau terlibat. Yang gak mau ya Tuhan gak paksa. Karena Tuhan kan mengetuk di Wahyu 3 ayat 20, dia mengetuk dengan lembut. Bukan paksa, kamu harus. Tidak ada pemaksaan. Karena dia gembala yang baik. Dia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Bukan hidup bukan seperti setan yang datang untuk membunuh. Karena dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah bapa daripada segala penipu. Nah, di sini kita sudah lihat ada macam-macam kendala. Saya hanya sebutkan beberapa dari berbagai ini. Mungkin juga ancaman kematian ya, membuat kita mengabaikan panggilan Tuhan. Para murid Yesus tercerai-berai saat Yesus diadili hingga mati di Golgota. Tercerai-berai, padahal sudah ikut Yesus 3 tahun. Tapi karena pikirannya mereka masih ingin mendapat posisi yang paling tinggi. Bahkan sebelum Tuhan Yesus ditangkap mereka masih sikut-sikutan. Karena apa? Yang dicari apa? Untuk menjadi yang terbesar. Siapa yang nanti posisinya terbesar? Mereka masih belum tangkap. Tapi saya yakin di Kalimantan ini orang-orangnya sudah lebih cerdas dari murid Tuhan Yesus. Mereka tangkap. Mereka tidak mau sikut-sikutan satu sama yang lain. Karena Tuhan bisa pakai kita melayani Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Ya, profesinya bisa berbeda. Nah, panggilan ilahi tidak tergantung pada kapasitas pribadi atau kondisi lainnya. Ya, dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Zakaria 4 ayat 6. Kita yang dipanggil untuk ikut dalam rencana Allah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankannya. Maka roh Tuhan menyertai setiap pribadi yang sukarela ikut dalam aksi-aksi nyata memanggil orang-orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatan tapi ada roh Allah. Ketika Tuhan Yesus katakan bahwa nanti roh Allah, Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang ketakutan menjadi berani. Karena apa? Misi itu lahir, misi itu juga tugas ketika waktu itu ada krisis. Bayangkan mereka dijajah, mereka punya impian akan ada satu kerajaan, tidak terjadi. Padahal bangsa Israel baru berdiri tahun 47. Jadi 2000 tahun lebih baru ada negara Israel. Dalam keadaan krisis sudah diutus, sudah disuruh bersaksi. Banyak orang pikir dalam keadaan krisis kita punya 100.001 macam alasan. Kami miskin, kami tidak punya. Murid-murid Tuhan juga katakan begitu. Tapi Tuhan Yesus tanya, akhirnya temukan seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tanya apa? Apa yang ada padamu? Waktu saya melayani di Kirgistan, ya kita punya teman orang Kirgis bilang sama saya pakai bahasa Rusia. Brat Yakov, titak bet nih. Kamu miskin, ya. Oh lihat, bilang smotri, Amerikanets, orang Amerika, yes office, ada kantor.
Koretsky, orang Korea punya komputer. Orang Jerman punya, Nemets punya fasilitas. Indonesia TIA Mistrecil Perit Bremianka. Orang Indonesia sama kita orang Kirgis ketemu di depan kandang ayam. Saya punya hati tersinggung sekali. Mari kita lihat firman, benarkah kita? Saya tanya, Tuhan kau bilang apa yang ada padamu? Saya tanya sama dia. Berat aman. Stau coba yes. Apa yang kau miliki? Ternyata dia punya SIM. Dan dia bisa nyetir mobil itu minibus. Jadi bus yang mini itu pergi dari Bishkek pergi ke kota Almaty di Kazakhstan. Terus saya bilang gini, oke, T-chauffeur iya pamosnik. Pamosnik itu kenek, kalau bahasa Kupangnya itu konjak. Ya, jadi kernet. Jadi dia sopir, saya kenek. Dan kita putar lagu. Lagunya berbunyi sebagai berikut. Oh kudai sen meninjakshe, oh kudai sen mermanseng, oh kudai saga kairelamen. Di tim di burdum saga, rayim keldeng maha, borukir merimdu, oh kudayim. Ini bangsa yang tidak pernah dengar Injil. 70 tahun mereka di bawah komunisme tidak dengar Injil. Mereka katakan dari kota Narin di perbatasan Cina ke Bishkek hanya ada satu jalan. Dan kami sudah bertemu Yesus. Walaupun mereka mengalami penderitaan, ada yang ditarik dengan kuda. Tapi mereka bilang tidak ada yang bisa mengambil sukacita berkenalan dengan Yesus dalam hatiku. Saya pikir saya ke Kirgistan untuk mengajar. Tapi ternyata Tuhan kamu datang ke sini untuk belajar dari orang-orang ini. Ketika saya melihat kehidupan orang Kirgis, saya lihat firman Tuhan jadi hidup kayak baca perjanjian baru. Jadi misi itu penting, misi itu menolong, membuat kita punya mata melihat firman Tuhan, kita lihat dari kacamata Allah. Akhirnya kita lihat orang gak benci, bukan sukuisme, bukan itu langsung kita sudah ini. Tapi melihat, Tuhan Yesus melihat dengan belas kasihan, karena mereka seperti domba tak bergembala. Saya naik pesawat dari Jakarta ke sini, sebelah saya ada pemuda orang Dayak dari Bengkayang. Ngomong-ngomong ternyata, ya saya bersaksi, terus kita berkenalan. Dan saya menguatkan dia, supaya yang nomor satu kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia dari asal Katolik, tapi dia bilang di surga Tuhan tidak tanya dari paroki mana, dari gereja mana, denominasi apa. Tuhan tanya, kau sudah melakukan perintahku atau belum? Nah, ini perintah berlaku. Itu sebabnya kita kumpul di sini, Tuhan untuk mengingatkan kita bersama-sama. Karena tempat ini yang kita duduk ini lahir karena ada pengorbanan. Pengorbanan siapa? Seorang janda di Jepang. Uang pensiunnya dia serahkan semua. Lewat hamba Tuhan Pak Atsumi. Berdiri tanah ini bisa dibeli. Karena ada yang berkorban. Seringkali banyak orang tidak mau pergi. Karena merasa, oh aku sudah di tempat yang nyaman. Tidak mau pergi. Nah Tuhan mengingatkan supaya kita mau pergi. Karena janji Tuhan. Itulah sebabnya yayasan ini berdiri dengan ada janji Tuhan. Dasarnya itu. Kemarin kita sudah menyanyikan lagunya kan. Mars YPPI. Pandanglah ladangnya. Lihat itu. Tuhan bilang apa? Aku sendiri berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Hendak memecahkan pintu-pintu tembaga. Dan hendak mematahkan palang-palang besi. Tuhan yang meratakan. Karena apa? Waktu berangkat dari Batu. Bapak saya pun pergi menginjil gak ada sponsor. Jadi naik truk. Gandol truk. Tuhan bilang apa? Kita kan harus melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan dilibatkan, Tuhan bilang apa? Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Bayangkan, saya pernah pergi ke daerah itu, saya pernah ke daerah di mana saya pergi dengan seorang pejabat, jadi mobilnya dikawal, pakai four-riders. Jadi jalannya bebas. Ini yang mengawal kita, Tuhan. Luar biasa, yang berjanji sama saudara-saudara, aku hendak berjalan di depanmu, hendak meratakan gunung-gunung. Dan memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Dan aku akan memberikan kepadamu harta yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi saudara, catat itu ayat. Ini janji Tuhan. Kenapa kita berada di sini? Karena Tuhan yang meratakan. Karena apa? Orang-orang pendahulu kita, mereka orang yang menyangkali diri. Tidak bilang, oh saya yang sudah nyumbang. Ada banyak gedung-gedung yang di Batu itu sumbangan apa? Keluarga Schoenemann, dia punya pensiun.
Itu semua pensiun dari orang tuanya, itu warisannya, dia bangun rumah. Mereka tinggalkan pekerjaan Tuhan. Itu penata layanan yang mereka teladankan. Saya bersyukur dapat teladan itu. Makanya teladan itu yang saya ikuti. Makanya saya 1 meter tanah pun tidak memiliki, Bapak Ibu Saudara. Saya di Jakarta pun ada orang yang Tuhan gerakkan menyewakan saya. Karena apa? Tuhan yang berjanji dia berjalan di depan kita kok. Bahwa dia hidup. Seringkali kita terlalu banyak alasan dengan macam-macam kalkulasi. Tapi saya juga mengunjungi daerah-daerah, saya banyak belajar dari hamba Tuhan. Misalnya Pak Adi, terus semua hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman daerah. Juga dari Pak Jul, sudah mendirikan gereja di apa yang di dekatnya Kendawangan itu apa Pak? Air Merah. Terus di Sorong, gereja besar sekali. Coba, saya belajar. Walaupun saya lebih tua, tapi saya selalu mau belajar dari semua yang lain. Karena apa? Saya melihat ini, mereka jalan dalam garis ini. Bahwa Tuhan yang berjalan lebih dahulu. Karena itu saudara-saudaraku, kalau Tuhan jalan lebih dahulu, ada forerunners yang disiapkan. Tuhan yang menyertai kita. Iya. Karena itu kita harus juga siap. Nah, ini waktunya juga makin sedikit, jadi saya langsung saja. Berikutnya masih ada 1 ayat. Nah, ini prinsip yang penting. Jadi prinsipnya. Ini 3 hal saja. Jadi Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Jadi nomor 1 ialah ikut Yesus. Murid-murid dipanggil Tuhan Yesus, ikut dia langsung saat itu juga dia ikut. Yang kedua, dia katakan pelayanku berada di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalau saudara berada di tempat di mana Yesus berada, saudara tidak mungkin jatuh dalam dosa. Yang bikin salah itu karena kita jadi domba yang tersesat. Tuhan Yesus suruh ke sini, pergi ke sana. Bolos, cari tempat yang sunyi-sunyi. Jatuhlah dalam dosa. Tuhan katakan harus tempat di mana aku berada, pelayanku berada. Kuncinya itu yang kedua. Yang ketiga saudara, ini yang saya kejar. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini yang paling seru. Saudara akan dihormati Allah Bapa. Nanti waktu itu dikasih mahkota. Banyak orang kejar, salah. Dia kejar sekarang supaya makin dikenal, dihormati apa semua. Nanti di sorga Tuhan bilang, hei kamu punya kredit 0 karena di bumi sudah terlalu banyak makan puji. Cari puji-pujian. Sudah habis, tidak ada lagi. Balansnya 0. Nah, karena itu Tuhan ingatkan kepada kita. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Nah, pertanyaan pribadi untuk setiap kita. Berikutnya, biar saya baca cepat. Apakah saya termasuk dipanggil dan dipilih untuk turut dalam rencana Allah menyelamatkan umat manusia? Saudara jawab sendiri. Apa tugas pekerjaan saya dalam rencana Tuhan itu? Seringkali kita pikir yang melayani Tuhan hanya pendeta. Tapi waktu saya di Kyrgyzstan 90% dari teman-teman saya ialah ada politisi, ada kontraktor, ada insinyur, ada anggota dewan. Semua melayani Tuhan lewat profesi mereka. Jadi kita membawa mimbar yang tidak kelihatan, invisible pulpit ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga karunia yang seperti dimiliki Pak Gideon, kalau beliau mengajarkan orang tentang air bersih, dia bisa menolong banyak orang. Akibatnya apa? Di orang tanya, kok bisa dapat ini? Oh ya Pak, karena saya sudah menemukan air hidup, yaitu Yesus. Jadi itu jadi jembatan kesaksian. Dan juga Tuhan tanya, di mana saya harus melakukannya? Bagaimana cara melakukannya? Dengan siapa saya melakukannya? Seberapa besar beban yang harus dikerjakan? Nanti saudara dapat kopinya ini, tolong saudara doakan sungguh-sungguh. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Dia mau setiap kita dipakai Tuhan. Kalau kita ikut dia, kita berada di mana dia berada, saudara dapat mahkota. Saudara bangun banyak rumah-rumah di dunia, nanti hanya pikiran untuk kekayaan pribadi, akibatnya apa? Nanti tidak dapat mahkota. Mari saudara-saudaraku, kita bersama-sama melakukan tugas mulia. Sehingga dari Kalimantan kita akan menggetarkan dunia. Karena apa? Murid-murid Tuhan diutus dari Kalimantan yang dulu hanya terima misionaris. Dari Kalimantan harus punya hati untuk suku-suku yang lain di Indonesia. Untuk bangsa-bangsa lain. Karena seluruh dunia tahu Kalimantan, ibu kota Indonesia ada di Kalimantan. Mari kita berperilaku sebagai orang yang sudah dipanggil Tuhan.
Karena itu barang siapa yang masih belum mengetahui panggilan Tuhan berikan kepada saudara, inilah saatnya bagi saudara untuk berbicara kepada Tuhan. Tanyakan pada Tuhan dengan dengarkan jawaban Tuhan secara pribadi. Tuhan akan bicara lewat firman-Nya. Karena setiap saudara berharga di mata Tuhan. Bapak saya dari kampung yang sederhana, dari dusun, tapi Tuhan bisa pakai dia orang sederhana, anak yatim. Kalau Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa pakai semua kita. Dan kita menyanyikan lagu Siapakah Aku Ini. Ada yang bisa nyanyi? Siapakah aku ini Tuhan? Ada kata-katanya liriknya? Kita langsung tantang aja Pak. Nanti tanya jawab. Bisa? Ya, ini lagu dulu Pak. Ya. Jadi lagu yang dinyanyikan ialah Siapakah Aku Ini Tuhan. Lagu ini lagu kesukaan almarhum ayah saya. Jadi ketika petinya diturunkan, jenazah diturunkan, dia minta lagu ini dinyanyikan. Dan Bapak Sastra yang berkhotbah waktu itu. Karena apa? Dia sebagai orang yang sederhana, apa yang kita hanya bisa lakukan hanya memuji dan menyembah-Mu. Saudara-saudaraku, dunia sedang menantikan. Ini tempat ini kita berdiri, tempat bersejarah. Karena hasil pengorbanan orang-orang yang datang mengasihi Tuhan. Sekarang kita yang sudah menerima, kita dari Tuhan menuntut dari kita untuk melakukan bagian kita. Bisa ya? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saudara-saudaraku, di antara saudara yang mau meresponi, kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi waktunya sudah sangat dekat. Marilah kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Ya, pepatah Belanda katakan awal yang baik itu setengah pekerjaan. Tetapi pepatah dalam bahasa Jerman katakan Ende gut, alles gut. Akhir yang baik, semuanya yang baik. Mungkin kita pernah gagal dalam kehidupan kita. Kita pernah jauh dari Tuhan, kita pernah menyakiti hati Tuhan. Tapi ini saatnya, mari saudara-saudaraku, Tuhan mau pakai setiap kita. Karena itu Tuhan pertemukan kita di tempat ini. Supaya siapa yang mau memberikan dirinya, aku mau melayani Tuhan lewat profesiku. Entah itu sebagai pengusaha, sebagai anggota dewan, sebagai dokter, sebagai pengacara, atau sebagai hamba Tuhan. Apapun profesimu, atau sebagai olahragawan. Tuhan bisa pakai. Yang penting hidup kita
dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau. Siapa yang mau sungguh-sungguh, kami akan doakan, boleh angkat tangan yang mau menyerahkan dirinya, melayani Tuhan. Karena kita berada di tempat yang luar biasa, Tuhan mau memakai. Saudara pulang dari tempat ini jangan sampai sia-sia. Karena ini waktunya Tuhan menawarkan untuk bermitra dengan Tuhan. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Kemarin malam kita sudah dengar, ada banyak orang yang berseru. Tapi Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dikenal Tuhan. Karena Tuhan mengasihi setiap saudaraku, adik-adikku, generasi muda. Ini waktu Tuhan buat kalian. Supaya berkat Tuhan yang telah kita terima dari para misionaris. Sekarang waktu Tuhan. Dari Kalimantan, dari Anjungan, dari Ketapang, dari Menjalin, dari Toho, dari Ngabang, dari Sintang, dari seluruh Kalimantan Barat, dari seluruh Kalimantan. Menjadi berkat bagi dunia. Ini waktunya. Saudara yang sungguh-sungguh boleh angkat tangan. Kami akan mendoakan saudara. Yang sungguh-sungguh mau menyerahkan. Puji Tuhan. Yang sungguh-sungguh. Ini waktu Tuhan. Karena nanti di surga akan dikasih. Allah Bapa akan menghormati. Maukah saudara menjadi orang dihormati oleh Allah Bapa? Kalau dihormati dunia itu hanya sementara. Kalau dihormati oleh Allah Bapa itu luar biasa. Puji Tuhan semua. Tangan-tangan yang sudah angkat. Mari. Kita menyanyi sekali lagi. Nanti yang sudah angkat tangan nanti akan kami doakan tetap di tempat. Kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Siapakah aku tuh ini Tuhan? Karena Tuhan mau supaya masing-masing kita dipakai dari keminderan, dari keterbatasan. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Ya. Oke, itu Bapak yang tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami semua peserta BBM Chat dan beberapa saudara kami yang mengambil komitmen. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Berikan masa depan dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Kami sebagai biji mata Tuhan, Engkau lindungi, Engkau pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempunyai pengharapan walaupun di tengah-tengah dunia ini kami banyak mendapat tantangan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menghalau semua tantangan itu. Dan kami akan mampu menghadapi semua tantangan itu. Dan kami melihat bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Nanti yang berdiri mohon tinggal sebentar, tapi Pak Yakob masih minta mungkin 5 menit atau 10 menit sebelum makan siang. Kalau ada yang ingin bertanya, Pak Yakob masih bersedia. Silakan. Ada? Semua pas? Atau karena sudah lapar? Ya, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu untuk pembicara kita. Ya, demikianlah dan sesi ini berakhir. Kita akan beristirahat dan akan melanjutkan makan siang ya, sesuai jadwal yang ada di buku acara. Ya, terima kasih.